Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maesaro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 230311700426. Saat ini saya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Yanuhi yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Dan pada hari ini, Minggu 27 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mapel sejarah kebudayaan Islam dengan materi permulaan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mohon saran dan bimbingannya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Semangat harus tetap menggelora ya. Kita harus tetap untuk semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali hari ini dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita, dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta pada kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Berdoa dimulai. Safira, Chelsea, Vika, Mutiara Hairani, Tania Salid, Ayu Nisfia, Dinda, Siti Fauzia, Naila Tuzabia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman kita yang sedang sakit ya diberikan kesehatan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul kembali dengan kita hari ini ya
ya untuk bisa mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita belajar agar semangatnya lebih membara lagi, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Pada hitungan ketiga kalian mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, suaranya begitu keras, berarti semuanya siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Hari ini Ibu akan memberikan quote of the day atau motivasi pada hari ini ya. Motivasinya apa? Berhubungan dengan kegiatan kita yaitu belajar ya. Belajar adalah investasi untuk masa depan ya. Maka fokuslah pada tujuan kita di dalam belajar. Jangan pernah berhenti untuk mengejar pengetahuan, karena tidak ada waktu untuk berhenti ketika kita masih hidup ya. Kita berhenti belajar kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat atau kita meninggal dunia. Maka tetaplah kita niatkan bahwa hidup kita belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Tentang apa? Kita kemarin mempelajari tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di mana coba? Di mana? Tanggal berapa? Dengan tahun apa? Lalu siapa bapak Nabi Muhammad? Ibunya siapa? Nabi Muhammad berasal dari suku apa? Muhammad berasal dari suku ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, menyambung dengan materi kemarin tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih sama kalian ya. Kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Pada umur 40 tahun. ya. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Lalu di mana tempat turunnya wahyu yang pertama? Di Gua Di Gua Hira. Siapa malaikat yang menjadi perantaranya? Jibril. Lalu wahyu yang pertama itu apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. kalian hafal dengan ayat tersebut? Artinya kalian sudah bisa menguasai ya tentang Nabi Muhammad. Nanti kita tambahkan lagi ya agar pengetahuan kita bertambah kembali ya. Untuk itu karena kalian tadi bilang sudah hafal tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, maka kita baca bersama-sama tentang surat Al-Alaq wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai.
tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama adalah setelah kalian sebagai peserta didik nanti akan menyimak video pembelajaran tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, kalian dapat menganalisa apa yang terdapat pada video tersebut, ya. Dan yang kedua adalah tujuannya setelah kalian nanti melihat video pembelajaran yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian, kalian dapat membuat kesimpulan, ya, tentang materi permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, juga perhatian dan prioritas Nabi dalam melakukan dakwah ketika di Mekah, ya. Untuk itu kalian siapkan alat tulis kalian, ya. Kalian nanti catat apa yang ada di dalam video pembelajaran. Hal-hal yang penting kalian catat agar nantinya tidak lupa. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi, ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Anak-anak gimana, seru nggak videonya? Seru sekali ya videonya, ya. Kalian pasti lebih suka kalau melihat video, ya, daripada kalian mendengarin kalau guru ngajar ke depan. Bener nggak? Benar. Kalau guru menjelaskan pasti bawaannya apa? Kalian bawaannya kan? Tapi kalau lihat video itu kita menjadi seru, ya. Lalu kita kembali pada video yang tadi, ya. Kalian sudah melihat tentang video permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, ya. Untuk itu karena kalian sudah melihat, apa tanggapan kalian, ya, tentang video tadi? Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oh iya, tanya. Video tadi menceritakan tentang peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ya, video tadi menjelaskan tentang peristiwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terima kasih tanggapannya. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Bu. Ya, kita. Video tadi menceritakan tentang malaikat Jibril yang datang pada Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro. Ya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril pada waktu di Gua Hiro. Bagus sekali. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, Kayla. Video tadi menceritakan tentang Allah memerintah agar Nabi berdakwah. Ya, Allah menyuruh Nabi untuk mulai berdakwah. Ya, ada lagi yang menambahkan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, Intan. Video tadi menceritakan bahwa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahwa Nabi berdakwah secara Sembunyi. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa menanggapi dengan baik, ya. Sekarang ada tidak yang masih belum kalian pahami? Ada yang mau bertanya? Ya, Lulu. Video ini menjelaskan tentang kegiatan orang-orang jahiliyah dan yang akan saya tanyakan apa yang maksud dengan jahiliyah. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Betul, ya. Yang kedua, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Nadine. Tentang apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad kepada kaum wanita Arab. Hal-hal yang penting yang dilakukan Nabi ketika berdakwah. Pertanyaan kedua, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Kenapa Nabi tidak berdakwah secara terang-terangan tapi berdakwah sembunyi-sembunyi? Kenapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, gitu ya? Kenapa nggak langsung datang ke orang-orang Arab langsung berdakwah?
Ya, pertanyaan kalian sudah Ibu catat semua, dan untuk jawabannya kita adakan sesi diskusi ya. Kita cari jawabannya bersama-sama. Untuk itu kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah menyediakan nomor undian bagi kalian. Nanti kalian ambil warna kesukaan kalian dan di dalamnya sudah terdapat nomor ya. Nanti yang mendapatkan nomor 1 menjadi kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 kelompok 2, begitu juga kelompok 3, 4, dan 5. Jadi kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Silakan ambil. Nanti kita buka bersama-sama. Kamu suka warna apa? Silakan. Yang berapa? Tolong ini saya untuk mengambil. Ambil satu saja. Kembalikan sini. Saya belum. Sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang kalian buka, dapat nomor berapa? Siapa yang dapat angka 1? Oke. Zakia, Nadine, Putri, dan Intan ya. Siapa yang dapat nomor 2? Nomor 2 Intan, Maulidia, Merlin, dan Tika. Siapa yang dapat angka 3? Angka 3 Anissa, Nadine, siapa lagi? Safira dan Dinda. Yang dapat angka 4 ya, Ayu, Safa, Naila, dan Tiara ya, itu kelompok 4. Yang dapat angka 5 siapa? Chelsea, Lulu. Karena Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya dan tulislah jawaban yang terdapat pada LKPD ya. Jadi pada LKPD tersebut ada pertanyaan. Nanti kalian jawab dengan apa yang kalian ketahui, baik dari video yang sudah kalian lihat dan bisa kalian menambahkan dengan materi yang ada pada buku paket kalian yang kalian miliki. Biar kita semakin fresh kembali ya. Jadi supaya kalian tetap konsentrasi dan semangat ya. Kalau Ibu mengatakan ayam, maka kalian bilang sambil mengepakan tangan. Kalau Ibu bilang kelinci, maka kalian mengangkat kedua tangan sambil loncat 2 kali ya. Kalau Ibu mengatakan harimau, maka bagaimana suara harimau? Nah, kalau Ibu mengatakan
kambing. Bagaimana suara kambing? Ya, siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sambil berdiri. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Siap. Kambing. Kambing. Harimau. Kelinci. Ayam. Ayam. Kambing. Harimau. Ayam. Kambing. Cukup ya, semuanya semangat kembali. Silakan duduk. Kita lanjutkan kembali pada sesi presentasi. Kalian maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya ya. Untuk itu maka yang menjadi perwakilan dari kelompok yang akan membacakan hasil presentasinya silakan ke depan. Dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili dari sana? Zahra. Sok silakan Zahra maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu permulaan dakwah Nabi. Ketika Nabi mencapai umur 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan orang kafir Quraisy dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juli tahun 610 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan 13 Hijriah. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang menjadi perantara wahyu pada saat itu adalah malaikat Jibril. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Dua. Tentang dakwah Syria. Silakan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menambahkan tentang materi kita ya. Alhamdulillah semuanya kalian sudah dengan baik ya melakukan presentasi apa-apa yang sudah kalian diskusikan dari tiap-tiap kelompok ya. Mungkin Ibu hanya menambahkan sedikit kepada kalian tentang prioritas ya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prioritas Nabi ketika di Mekah dalam berdakwah adalah mengembalikan orang-orang yang pada saat itu berperilaku jahiliyah ya. Tadi kan ditanyakan apa itu jahiliyah. Jahiliyah adalah perilaku orang-orang Arab pada saat itu di mana mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Ya, jadi di Masjidil Haram di Ka'bah itu
mereka meletakkan berhala-berhala yang mereka sembah, di mana berhala itu mereka sembah mengikuti kepada agama nenek moyang mereka pada saat itu. Ya, maka tugas Nabi dalam berdakwah adalah mengembalikan agar orang-orang pada saat itu kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perilaku jahiliyah dari orang-orang Arab pada saat itu bukan hanya menyembah kepada berhala, ya, tapi mereka juga suka sekali melakukan peperangan, ya. Mereka gampang sekali untuk memusuhi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, ya. Mereka suka gampang sekali bermusuhan dengan kabilah-kabilah yang lain. Lalu kalau mereka mempunyai anak perempuan nih seperti kalian, ya, itu orang-orang Arab itu merasa itu adalah aib, sehingga mereka mengubur, ya, bayi yang lahir dikarenakan bayi perempuan, ya. Lalu kalau misalkan yang lahir bayi laki-laki juga mereka merasa tidak akan mampu misalkan mencukupi kebutuhannya, sehingga bayi laki-laki pun mereka bunuh, ya. Lalu mereka juga suka sekali mabuk-mabukan, ya, suka saling membunuh, ya. Pokoknya tugas Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah mengajarkan kembali orang-orang kepada jalan kebenaran. Mengajarkan untuk masuk ke dalam agama yang suci, yaitu agama Islam. Ya, bisa dipahami oleh kalian? Insya Allah. Ya, karena kalian sudah mulai memahami apa yang tadi kalian diskusikan, apa yang sudah Ibu jelaskan, maka saat ini Ibu meminta kalian menuliskan, ya, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini sebagai bentuk kesimpulan, ya. Ibu akan membagikan kalian sticky note, ya. Nanti kalian tuliskan di situ apa yang kalian dapatkan, yang kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Tuliskan nama kalian di situ, ya. Kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. kesimpulan kalian ya. Di sini ada yang menjawab bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW melalui ujian dan rintangan ya. Lalu ada yang menjawab, yang menyimpulkan Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, dan ada juga yang menyimpulkan bahwa Nabi melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu ya. Itu adalah kesimpulan dari kalian. Terima kasih Ibu ucapkan. Mungkin di sini Ibu akan menambahkan tentang kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini, bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah atas perintah siapa? Allah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk ketaatan Nabi Muhammad
Allah, Nabi melaksanakan dakwah tersebut dengan mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Dari hal tersebut patut kita contoh bahwa dengan Nabi taat kepada Allah, kita pun sebagai hambanya harus bisa taat, ya, mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya, mengikuti apa yang Nabi Muhammad perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu Nabi di dalam berdakwah tadi banyak sekali hambatan dan rintangan, ya. Ada yang menerima dakwah tersebut seperti para sahabat, ada juga yang menolak dan tidak sedikit pula, ya, yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti siapa? Paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, mereka adalah paman Nabi, tapi mereka memusuhi Nabi. Tapi Nabi tidak pantang semangat. Nabi tetap maju, pantang mundur di dalam menyebarkan ajaran agama. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian sukai? Coba menonton video, tapi videonya video belajar. Lalu apa lagi? Berdiskusi. Ya, berdiskusi dalam kelompok. Kalau kalian misalkan menjadi kendala kalian dalam belajar hari ini apa? Malu kenapa? Kalau suruh presentasi ke depan masih malu. Jadi untuk itu kalian membiasakan diri ke depan, agar nantinya kalian bisa terbiasa. Jadi menguji mental kita, ya, ketika kita berada di depan itu kita berani, ya. Untuk itu hari ini pembelajaran kita untuk materi pengenalan dakwah Nabi, ya, kita sudah selesai. Ibu akan memberikan kalian evaluasi, ya. Ibu akan melakukan penilaian pada kalian. Ibu akan membagikan sebuah kartu jawaban dan soal, ya. Di sini ada beberapa. Di sini ibu mempunyai dua kartu, dua warna maksudnya, ya. Di sini ibu mempunyai dua warna, di mana warna yang warna apa ini? Ini adalah soal. Ini warna apa? Kuning. Ini adalah jawabannya, ya. Nanti ibu akan membagikan soalnya dan juga jawabannya dengan cara acak, ya. Nanti setelah itu kalian mencari jawaban di mana, ya, soal dan jawaban tersebut agar klop atau benar. Semuanya sudah pegang kartunya? Sudah. Ya, sudah ditempelkan di kerudung kalian. Sekarang kalian baca soalnya dan kalian cari jawabannya yang berwarna kuning, ya. Nanti kalau yang sudah mendapatkan jawabannya dan pas, kalian boleh
berdiri di depan dengan pasangannya masing-masing. Silakan. Mana yang sudah mendapatkan jawabannya, pasangannya, silakan berdiri di depan. Jawabannya Sudah. sok coba Tania sama Ayu sudah itu apa pasangannya? Apa soalnya? Berapa lama Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya berapa? Selama 3 tahun. Silakan tempelkan di sana. Berurutan ya. Jawaban dulu. Ini dulu apa? Soal dulu jawabannya di sini. Oke, boleh dulu. Dengan baik, maka ada bonusnya buat kalian ya. Ibu kasih kalian permen kiss ya, 1 orang 1. Oke, dibagi Intan, semuanya temannya 1-1. Dimakan, kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ya, untuk pembelajaran kalian pada minggu yang akan datang, materi kita yaitu tentang respon, ya, respon bangsa Arab tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian nanti di rumah nih kan kalian punya HP, betul? Ya, kalian bisa browsing, cari di situ, ya, bagaimana respon orang Arab tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah.